Oke, kalau gitu kita mulai aja live malam hari ini. Udah 2000 yang nonton, langsung aja yang di TikTok, yang di YT. Kalau mau lihat chartnya boleh kemana say? Ke Igoy. Ini kenapa yang di YT dia miring-miring gini? Yang di TikTok juga. Udah benerin dulu. Oke ya, kita ke Igoy. Nah, aku mau kasih lihat IHSG-nya dulu. Aduh, kok ini laptopnya kurang pas. Pasin dulu. Kita kasih lihat. Gedein dikit. Iya. Dibalik ke saya, dibalik ke situ lagi. Oke, udah pas sih. Kelihatan ya? Kelihatan jelas nggak? Atau kurang turun? Kurang turun ya? Turunin dikit. Udah pas belum? Udah pas belum? IHSG Palu. Jujur sih, halo F. Jujur sih aku nggak gitu peduli ya sama kalau mau lihat cantiknya saya di TikTok. Berarti kalau aku di Igoy jelek gitu, Mike. Serba salah kamu ngomong sama perempuan. Nih, lihat IHSG jatuh. Tapi gak usah dipusingin, ini kan karena brand ya. Jadi brand, ada apa sih dengan brand itu? Oke, aku akan jelasin di awal karena aku mau bahas saham-saham yang lainnya nanti. Jadi brand, halo Ayo Ijo, Windres ya, nanti ya aku bahas ya. Oke, aku matiin komennya yang ada di Igoy karena aku fokus di sini. Dan kadang-kadang kalau aku fokus, kadang-kadang aku mudah terdistraksi oleh komen yang lucu-lucu. Jadi aku langsung aja bahas ya, matiin komennya ya. Jadi ceritanya tuh gini loh. Brand ini dikabarkan dia tuh masuk FTSE. Nah, jadi beberapa hari yang lalu pas morning briefing itu beritanya pagi-pagi banget. Aku juga belum get updated gitu loh. Tapi kita di Mtrade sama sekali nggak ada urusan sama brand karena udah ketinggian baik secara harga maupun valuasi. Nanti valuasi aku akan bahas juga. Karena di baru IPO kita tidak bandingkan valuasi dengan historicalnya dia, tapi kita membandingkan dengan saham lain yang sejenis ya. Jadi ceritanya pokoknya tuh kita punya analisis valuation dia dan juga harga udah ketinggian. Jadi saya ngebahas ini atas permintaan teman-teman yang ada di live, di Mtrade tidak ada. Ya, jadi brand ini sempat masuk dalam FTSE ya, salah satu indeks FTSE di mana FTSE Russell di mana itu menjadi satu sentimen positif buat brand. Terus harga sahamnya naik ya, mungkin ada beberapa investor besar beli. Nah, mereka beli kenapa? Bukannya valuasi udah tinggi ya, nggak tahu lah, ada pertimbangan lain mungkin. Nah, kemudian beberapa hari kemudian, nggak lama itu tiba-tiba FTSE Russell kasih pengumuman bahwa brand ini nggak jadi loh masuk ke FTSE Russell. Dibilang apa? Alasannya free float-nya tuh cuma 3%. Tahu nggak sih free float itu apa? Free float itu adalah saham, ini bahasa gampangnya ya untuk menjelaskan ke kalian gitu loh. Saham yang dipegang oleh publik. Ya, publik itu siapa? Publik itu retail remah-remah rengginang. Oke. Nah, jadi di situ alasannya kenapa brand dikeluarin gitu loh dari FTSE. Nah, tapi pihak manajemen brand ini membantah dong karena kalau di bawah 10% atau di bawah 11%, di bawah 7%, itu udah pasti akan dapat peringatan dari bursa gitu loh. Nah, kok bisa di bawah angka yang udah distandarkan oleh bursa IPO, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi brand tuh bilang, manajemennya, tim legalnya tuh ngomong ke FTSE Russell, tolong dong dikoreksi gitu loh. Ini coba cek lagi kepemilikan masyarakat saat ini tuh 11,73%. Ya, jadi 11,73%. Kok bisa ya brand ngomong, FTSE Russell itu ngomong free float-nya brand cuma 3%. Pertanyaan saya adalah, apakah FTSE Russell ini nggak bisa ngebaca data yang ada di bursa? Mestinya kan dia sudah melalui tahap analisis ya gitu loh. Jadi saya juga nggak tahu apa yang terjadi di sini, tapi menurut saya sebenarnya nggak usah dipusingin teman-teman. Kalau menurut analisis secara valuasi, fundamental valuasi dan juga analisis teknikal, sebenarnya brand ini secara harga maupun valuasi sih buat saya udah agak ketinggian.
Jadi singkat cerita, kami M-Trade itu bukan sentimen sama saham ini atau sama grupnya. Intinya ya gitu aja lah. Nah sekarang kalau dibilang valuasi, sebenarnya bagaimana sih valuasinya brand ini? Ya thank you yang udah request saham-saham. Aku jelasin dulu karena teman-teman yang di luar M-Traders ini, di luar investors pada nanyain brand gimana gitu loh. Nah sebenarnya valuasinya tuh gimana? Dibandingkan dengan emiten lain yang sejenis ya. Oke, aku pakai kacamata dulu, kacamata minus ya by the way ya, bukan kacamata plus, jadi jauh banget laptopku gak kelihatan, kecil banget tulisannya karena aku juga nggak hafal ya, nggak hafal aku valuasi semua emiten yang aku hafal itu chart secara gambarnya tuh aku bisa hafal di kepala aku sambil bobok keinget chart apa gitu. Oke, jadi kalau kita lihat secara current PE ratio annualized brand ini dia PE ratio-nya itu 621,35. Gede banget. PGEO itu di 14,66, Medco di 4,82. Kalau TPIA minus 447,5. Lah, kalau PE ratio minus, nah kalian tahu dong artinya apa? Price to earnings ratio. Nah, kalau price-nya nggak mungkin minus, berarti yang minus adalah apa? Earnings-nya. Coba dicek aja. Nah, terus I have to check juga nih TPIA gimana earnings-nya. Bentar ya. Terus kemudian kalau current PE ratio-nya ya, current PE ratio untuk TTM-nya dia ya, trail 12 months gitu. Itu sama aja, brand ini juga di angka yang sangat mahal sekali, 3 digit 677,06. Terus PGEO 17,06, Medco 4,81, TPIA minus 5,40. Nah dari sini aja sebenarnya ketahuan kalau secara fundamental itu ya kemahalan. Kalau saya nyadarin nanya Godel mah harus sih. Kalau saya member M-Trade apakah sudah pasti ikut morning briefing? Pasti dong. Kan morning briefing, day briefing itu merupakan layanan untuk M-Traders. Oke, PTBA bisa naik sampai berapa CPO, SSIA dan sebagainya nanti aku bahas. Jadi soal brand kalian udah paham ya. Buat para nyangkuters di brand, kalau kalian nanya saya ya saya juga nggak ngerti mau gimana. Itu anggap aja uang sekolah. Jangan average down ya. Jadi kalau ada fluktuasi, ada pantulan ya, kamu mau mengurangi posisi silahkan, mau di hold jadi uang sekolah ya silahkan. Intinya sih analisis dulu sebelum membeli. Waduh berarti misalnya tuh nggak mau ya emiten yang valuasinya mahal, mau buat trading tapi chartnya harus chartnya itu harus oke lah ya, sesuai dengan timing kita. Timing is everything for us. Oke, bahas MIP pengumuman tanggal berapa sih? Tuh, pasti aku bahas itu lagi hot ya. Tampilin layar komputernya dong, pasti aku tampilin. Oke deh kalau gitu, udah kelar ya sama brand dan juga saham-saham Papa PP yang lainnya. Kita move aja ke saham yang lainnya. Jadi hari ini brandnya masih turun dan aku nggak mau terlalu lama bahas di sini ya. Masih turun signifikan. Jadi ini aku udah kasih tahu sih sebenarnya resikonya lumayan gede gitu loh. Ya, jadi anyway. Aku nggak tahu resiko apa, aku juga nggak tahu kalau FTSE Russell mau ngeluarin, cuman ya intuisi saya aja yang susah diceritakan. Terus saya mau ngebahas disclaimer teman-teman, saya nggak anti sama grup ini, nggak sama sekali. Terbukti kita ada trading beberapa kali saham-saham dari grup ini dan cuan dan untung maksudnya, bukan saham cuan ya, maksudnya untung gitu loh. Oke, kita mau review saham Big Banks dulu sebelum kita ke saham yang lain. BCA hari ini hijau lagi ya, dah lah dia bakalan sideways. BCA, BMRI, BBRI short term sideways, long termnya oke. Jadi jangan hati-hati, jangan hilang barang gengs. Kalau misalkan turun itu kesempatan peluang, ingat-ingat aja kata-kata saya gitu ya. Jadi mungkin saat ini ada yang menyesal di level 46, 48 waktu itu nggak beli ya. Jadi waktu itu saya sempat bikin konten yang masih saya pin juga di Igoy. BRI udah 48,
orang-orang banyak yang nggak beli di 41 karena nggak dapat duit misalkan gitu. Nah sebenarnya ketika itu saya nge-live pun saya juga masih sering cerita bahwa di 46 BRI waktu itu masih di fair value. Sekarang sudah di atas fair value-nya, tinggal nge-hold aja say. Nah kalau belum punya bagaimana, masih lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, karena The Fed baru nurunin suku bunga sekali. Nanti kalau nurunin suku bunga lagi di 2025 beberapa kali akan nurunin suku bunga, market akan lebih bullish pastinya dalam jangka panjang naik, tapi jangka pendeknya akan ada fluktuasi dan berita-berita yang macam-macam gitu. Nah tadi ada pertanyaan tentang window dressing bagaimana. Sebenarnya saya personally tidak pernah memikirkan apakah akan ada window dressing, January effect, Halloween effect dan sebagainya. Nah saya sebagai seorang investor, sebagai seorang trader, dua strategi ini benar-benar ngeflow mengikuti strategi mikro, lebih ke mikro. Loh kalau makro itu gimana? Makro itu buat aku sebagai pelengkap ya, untuk menentukan timing biasanya gitu. Nah kalau mikro itu untuk investing, kita lebih melihat ke fundamental perusahaan, bisnis model, pangsa pasar, management, profitability, dan valuasi. Baru kemudian secara teknikal aku fine tune lagi dari time frame yang lebih besar pakai strategi super trader yang kita adopt jadi super investing. Sedangkan untuk tradernya kita murni pakai chart dan juga likuiditas, ngelihat itu aja. Dan saya tidak terlalu peduli apakah akan ada window dressing atau tidak gitu ya. Jadi apakah nanti Desember akan naik atau enggak. Yang kita lakukan sebenarnya cuman ngeflow aja, kayak kalau kita tuh ngikutin Google Maps. Jadi ketika kita ngikutin Google Maps, sebelum kita pencet nih misalkan dari Solo ke Jakarta lewat mana, sebelum saya menentukan destinasinya Jakarta, kan pasti belum ada keluar ya petunjuknya jalan itu kemana. Nah itu saya tidak menebak-nebak, oh ini Google Map kira-kira akan memberikan arahan jalannya ke sini nih atau ke sini nih. Kita tidak menebak-nebak. Demikian pula mindsetnya untuk strategi trading dan investing. Sebelum kita melihat analisisnya baik secara fundamental untuk investing dan technical atau pakai strategi super trader untuk trading, kita nggak menebak-nebak kayak bakalan ada window dressing nggak dan seterusnya. Bahkan saya nggak terlalu peduli selama saham per saham analisisnya masih bagus. Satu, makro itu membantu kita untuk menentukan timing, tapi tetap kalau trading kita ngelihat dari chartnya. Nah, dari chart sendiri ini banyak saham emiten dari sektor perbankan, teknologi, properti, itu yang secara indeks sektoral yang tadi pagi saya tunjukkan di morning briefing M-Trade, itu udah naik dari awal Agustus. Tahu nggak awal Agustus tuh apa? Awal Agustus tuh adalah ketika The Fed pertama kali ngasih signal bahwa September bakal turunin suku bunga. Jadi sebenarnya kalau kalian nanya impact naiknya suku bunga udah terjadi dari waktu itu. Sekarang tugasnya kita adalah mencari emiten-emiten apa yang baru mulai menyusul. Beberapa contoh diantaranya ada sektor jawab. Apa nih ya? Beberapa yang menyusul. Oke, aku kasih disclaimer, teman-teman yang masih pemula jangan langsung beli saham ini ya. Jangan langsung beli saham ini, kalian perlu belajar dulu. Kalau last week kita habis bikin M-Fast Start, kita akan bikin M-Trade Start tanggal 5 Oktober jam 10. 5 Oktober. Ini kayaknya 5 atau 6 ya. 5 atau 6 nanti aku akan kasih tahu ya. Oke. Coba perhatikan di sini 5 atau 6, kayaknya jadwalnya masih bisa berubah deh. 6 Oktober kayaknya ya. Oke. Nah, jadi perhatikan di sini, perhatikan. Ini contohnya yang baru mulai jalan itu ada saham MAPI. Loh, Miss itu sudah jalan beberapa hari kemarin loh. Iya, tapi gerakannya nggak secepat saham perbankan dan properti yang udah rally dari awal Agustus. Ini awal Agustus dia masih diem-diem aja nih, ya. Terus kemudian katanya udah call jalan ya. Sabar, melipir dulu. MAPI layak ditunggu retracementnya. Terus M-Trade udah cuan 16%. Kalau Ellen, ditanya, misalnya tuh kalau di MAPI kamu jangka menengah atau jangka pendek sih? Kalau saya tahu pattern yang model kayak gitu tadi ya, M-Traders pasti ngerti, yang apalagi udah kelar ngikutin M-Trade Trading Academy. Kalau saya ditanya model kayak gitu tadi, saya pasti hold jangka menengah karena sideways atau kalau dia turun itu sifatnya akan sementara gitu loh. Nah terus as hardware ini baru naik pertama kali
ya kedua deh, ini satu, ini B1 yang kita sudah bahas beberapa kali. Lihat di Igoi Sai yang di YT yang di Tok-Tok, mohon maaf banget saya nggak bisa share chartnya karena saya harus fokus di Igoi. Saya udah serve yang di Igoi dari tahun 2020, viewernya udah paling banyak. Oke ya, jadi aduh, kenapa sih anakku keluar masuk? Oke ya, jadi di sini ini tuh dia sudah membentuk B1, B2, ini berpotensi bentuk B3. Pakai strategi Darvas ya. Nggak cuman itu. Jadi kita mesti harus combine dengan kondisi Indonesia. Bahaya kalau cuman masuk ke Darvas breakout itu berbahaya. Jangan ya, Dek ya. Nah, jadi di sini ini ases yang kita udah review by beberapa waktu yang lalu. S Hardware di M-Trade. Jadi kalau tidak mau terlambat gengs ya, bisa ikut M-Trade. Lah katanya ini M-Trade kalau rekomendasi telat loh. Ini udah naik 8% baru di review by. Sekali lagi saya mau mengedukasi teman-teman semua bahwa time frame trading kita bukan time frame harian. Kalau time frame harian naik 8% telat. Tapi kalau time frame kita jangka menengah ini nggak telat. Ini justru kita baru mendapatkan satu confirmation buy. Kenapa kita tidak intraday trading? Capek. Kenapa? Capek di pundak, harus nungguin gitu ya. Terus capek di komisinya, capek kena pom-pom BD, nanti ditarik sebentar, dikit dibanting lagi. Gampang kalau buat ngerjain saham yang kecil-kecil, narik dikit dibanting lagi tuh BD-nya pakai modal dikit, punya uang berapa ember aja gitu loh, berapa M aja tuh udah bisa gitu loh. Tapi nggak mudah kalau buat narik jauh. Sebenarnya narik brand itu nggak mudah loh, nggak mudah. Kenapa? Itu harus butuh duit banyak. Ya aku nggak sujon ya, ngatain brand ditarik, nggak boleh. Oke, itu ada investor yang tertarik gitu loh. Jadi intinya kalau saham tuh naiknya pelan-pelan, mau ada BD atau ada investor, intinya duit yang masuk ke situ tuh gede, demandnya gede, bukan cuma demand yang kecil terus profit taking. Nih aku mau kasih tahu kalian, ini udah aku bahas beberapa kali sebenarnya. Aku out of topic dari sektor retail dulu. Nih aku kasih tahu kalian, semoga aku nggak sotoy ya. Kalau di sini ada big money-nya CTRA atau Pewon, mungkin Ellen dibilang bener nih gitu, atau bisa dibilang sotoy lu Lan gitu, sotoy lu wis gitu. Ini sideways nya alon-alon si CTRA. Coba move ke Igoi Sai ya biar bisa lihat chartnya. Ini dia sideways-nya pelan-pelan bangun base, akumulasi dari bulan April sampai bulan Juli. Breakout bulan Juli, sideways lagi sampai bulan Agustus. Dari Agustus sampai sekarang sideways lagi, gak breakout. Cetra, kamu itu breakoutnya kapan sih? Pegel aku ngehold kamu. Begitu dijual karena pegel breakout dia. Ya kamu mesti ngerti karakternya CTRA ini sahamnya tuh gerakannya tuh kayak Putri Solo. Meskipun saya orang Solo tapi saya gak kayak Putri Solo, lembut, halus, pelan-pelan. Oke ya, tuh. Nah ini yang masuk ke sini, ini duitnya tuh gede biasanya kalau naiknya stagnan. Terus yang di sini, ini Putri Solo yang agak lincah ya, ini Pewon. Coba lihat ke Igoi Sai yang di Tok-Tok dan di YT. Nah ini naiknya nih lebih cepat ya, naiknya lebih cepat, dapat sekitar 30% lah M-Trade dari, ini benar-benar M-Trade masuknya di bottom loh. Nih 30%, 32%, 35%, ini masuknya di bottom. Padahal kalau kalian lihat hari itu sudah naik 4-5%. Dibilang M-Trade telat. Ya kalau intraday trading telat, tapi kita time frame-nya nih, lihat nih gitu ya. Nah di sini ini si big money-nya, entah dia siapapun lah, investor gede, entah dia apapun lah, mau kamu sebut dia market maker or whatever, whoever they are, ini duitnya lebih gede daripada yang ini. Aku udah kasih cerita berkali-kali. Nah kalau yang semakin cepat naiknya, itu semakin cepat turunnya juga sebenarnya. Nah ini si Asri hari ini naik, si M-Trade gak jadi jualan lagi, balik lagi cuan. Sekarang M-Trade-nya cuan berapa nih? Coba aku lihat ya. Alam Sutra Realty, ini kemarin ada yang profit taking nih, cuan 75%. Kita akan consider profit taking sih, karena kalau udah jatuh kenceng gini ya. Jadi ini kalau ada yang profit taking, wah kemarin ada udah cuannya cukup. Nggak tahu lah ini BD atau investor profit taking jual, wah volumenya gede. Karena likuiditasnya kecil, jadi di sini kayak volumenya gede. Jadi intinya sebenarnya aku melihat pattern itu bukan sekedar kayak Darvas.
trend following, nggak gitu. Di Indonesia harus dilihat patternnya, sideways kayak gini dengan sideways kayak gini dengan sideways kayak gini tuh beda. Dimana semakin kecil sidewaysnya, semakin cepat naiknya, semakin cepat bantingannya juga. Aku nggak ngerti kalian paham atau enggak, tolong tulis di komen, tulis paham kalau kamu paham, tulis bingung kalau kamu bingung. Biasanya yang paham udah ngikuti aku lama, atau kamu udah kelar ngelarin Trading Academy and Trade. Dan ini tuh seru banget sebenarnya ya, kalau trading saham. Kalian udah ngerti cara tradingnya M-Trade, udah ngerti strategi super trader kita, kamu gak pakai berita-berita info-infoan bisa. Bakri Group juga aktif, Oke. Kalau sempat ya dibahas, kalau gak sempat kita bahasnya di kesempatan yang terpisah atau di morning briefing. Kalau mutu sahamnya, kalau berguna lah, kalau enggak ya enggak. Halo Bud, ada teman baik Budi Lim joined. Apa kabar Bud? Paham, berhubung semuanya paham, aku balik ke S Hardware. Mudeng itu kan itu ya, pygmy hippo yang lucu yang di Thailand tuh namanya mudeng. Mudeng. Tahu nggak sih kalian? Itu kayak arah lucunya. Nah, S Hardware, what to expect dengan S Hardware? Dia bakalan jadi bendera nih, dia lagi bentuk tiang. Maksudnya tuh gimana kalau jadi bendera? Itu bakalan ada sideways atau consolidation normal. Nah, ini yang aku bilang, sektor retail tuh lagi ngejar sektor properti. Karena sektor properti udah gini duluan bentuknya dari Agustus kemarin. Sedangkan si retail Syalala ini baru mulai start di September. Nah, kita M-Trade udah cuan 16% dari MAPI dan pamer terus. Ya pamer dong kinerja M-Trade, masa kita nggak pamerin? Kalau mau tahu yang rugi juga ada, normal kok rugi. Acas 14-20% cuan. Yuk kita lihat yuk. Sebentar loh, ini cuan semua. Wah, seneng saya. Cuan semua, hijau semua. Oh, ini ada yang rugi, TOWR, cut loss 18 September. Oke, dan seterusnya. Balik lagi ke Aces, what to expect dengan Aces? Siapa yang punya Aces di sini tulis saya atau Aces. Cuan berapa persen? Disclaimer on teman-teman, ini saya bukan lagi ngepom-pom Aces, gak ada hubungannya sama emiten sama sekali dan gak kenal. Ya, jadi gak kenal. Aku kenal pun aku juga gak mau dititip-titipin apapun. Ini gak ada titipan atau apa. Oke. Cuan berapa persen? Kalau ikut M-Trade pasti udah cuan saat ini Aces. Kalau yang ikut tower ya pastinya udah rugi. Aku terus terang aja, M-Trade ada lossnya tapi banyakan cuannya. Oke ya, Aces 20%, 15%, 16%. Oke, keren. What to expect? Nanti Acesnya bakalan bisa turun nggak? Pasti dong ada turun. Masa iya saham naik terus? Kalau turun volumenya kecil, gak apa-apa ya, tahan. Tapi kalau turun volumenya gede, jualan. Tak kasih lihat volume gede tuh kayak apa sih? Volume gede. Baju Thailand lucu ya, kayak taplak meja kan baju Thailand. Bentar. Volume gede tuh kayak gini loh. Lihat di Ikoi Sai yang ada di TikTok. Mohon maaf saya gak bisa share chart di kamu. Saya harus fokus di Ikoi yang sudah nge-follow saya di ini live lama banget. Jatuh ini loh, ini volume gede. Gampang, ini volumenya gede. Kalau bingung wes melu M-Trade wae lah, ya. Apa? Hemat ikut M-Trade bisa cicilan 12 bulan terus. Kamu jadi punya asisten ya, asisten keuangan. Tuh ikut M-Trade Start. Biasanya ada diskon kalau ada di M-Trade Start 5 Oktober jam 10 pagi. Kayaknya tanggal 6 aku mau ganti tanggal 6 nanti makanya kalian ikut WA community-nya ya. Abis daftar tuh kan di-invite ke Wacom, WA community, masuk situ. Karena ini tanggal 5 Oktober saya ada satu jadwal yang saya mungkin nggak bisa tinggalin, jadi kemungkinan ganti tanggal 6 kemungkinan ya. Jadi tunggu pengumumannya di WA community M-Trade Start. Ini khusus peserta M-Trade Start ya. M-Traders gak usah FOMO, kamu dapat lebih ya. Oke. Terus lanjut. Ini intinya kalau ada jatuh volume gede gini, kamu mesti hati-hati ya. Acesnya ini belum ada kayak gitu, dan ini bahkan retracementnya M-Trade memperkirakan bahwa koreksinya bakalan ada koreksi normal aja. So, yang punya kamu boleh, kalau misalkan nanti ada profit taking dikit atau sisain dikit ya,
Jangan semua kata-kata Miss Ellen dipercaya. Karena apa? Karena kalau kamu belum belajar sendiri di Trading Academy, susah kamu percaya kata-kata saya gitu loh. Karena apa? Karena nanti kalau jatuh kamu bakalan dakdikdukder ya. Kenapa? Waduh, aku udah cuan 16%, kalau turun di sini cuanku jadi 8%, 7%. Apalagi kalau tiba-tiba dibanting sampai 825. Ingat ya, S Hardware ini dia gerakannya cenderung liar. Sideways-nya pendek, naiknya cepat kayak Asri. Nanti kalau ada turun bantingannya bisa cepat. Jadi kalau kamu merasa belum confident, cuan dikit profit taking silakan. Yang ikut M-Trade gak usah pusing, kamu ikut M-Trade aja. M-Trade akan pandu untuk jangka pendek dan jangka menengahnya. M-Trade jangka menengah, Aces udah profit taking belum sih? Aces, jangka menengah. Jangka menengah belum profit taking, yang jangka pendeknya udah. Anyway, bisa di watch saya kalau nanti misalkan ada retracement. Retrace di area berapa ya Miss ya? Ya ini sebenarnya saya harus nunggu high-nya dulu sih, nunggu dia belok dulu gitu loh, baru bisa nentuin retracement di berapa. Kalau pakai angka sekarang sebenarnya masih belum bisa dibilang valid kan, dia belum balik arah ya. Kalau pakai angka sekarang retracement sekitaran level 850-an. Kecuali dia naik lagi, nanti pasti angka retracementnya bisa naik lagi 850 sampai 870-an lah gitu ya. Jadi M-Trade sih sebenarnya gak pernah tebak-tebak buah manggis begini. Kita selalu ngelihat real time. Nah ini kan di live ya, mau gak mau saya kasih begini. Kayak di map itu tadi saya ajarin ngelihat map, Google Map itu kamu taruh dulu tujuannya dari Solo ke Jakarta, baru tahu dia lewat mana. Bukan tebak-tebakan belum dimasukin, Jakartanya baru tulis Solo doang, atau malah Solonya belum dimasukin, arah dan tujuan belum dimasukin, tebak-tebakan nanti bakalan lewat sini, nggak kayak gitu. Semoga bisa dipahami. Kalau paham tulis paham, kalau nggak paham tulis nggak paham. Nah jadi sektor apa lagi yang bisa begitu, yang belum gerak? Apakah retail yang lainnya syalala kayak Ross dan Era bisa potensial? Kita bahas di morning briefing tadi pagi sebenarnya, yang which is memang ada potensial, tapi disclaimer gengs. Agenda aku malam hari ini aku pengen ngebahas tentang batu bara sebenarnya. Ada yang menarik dengan batu bara, meskipun retail juga menarik. Disclaimer, saya nggak suruh kamu beli saham-saham ini. Sebelum kamu belajar strateginya, langsung aja belajar di emtrade.id_live, ada M-Trade Start Basic Trading Mastery. Ini tertulis tanggal 5 Oktober jam 10, tapi kemungkinan akan ganti tanggal 6 sore. Aku akan kabarin di WA community-nya. Aduh, nggak boleh ngomong itu di tok-tok, diomelin. Ya, jadi aku akan kabarin di Wacom-nya ya. Nggak kelihatan nih live-nya, chart-nya nggak kelihatan. Yang di tok-tok, yang di YT ke Igoy saja. Saya share chart hanya di Igoy. Mohon maaf ya. I serve the Igoy people yang udah follow aku dari lama. Oke, sekarang kita lihat PTBA. Mohon maaf, ini jadi kebanyakan ininya. Wih, PTBA cakep. Siapa punya PTBA? Disclaimer, saya bukan lagi ngepom-pom PTBA. Buat kamu yang belum belajar, tidak boleh ikut-ikutan ya. PTBA siapa punya, dan posisi cuan atau posisi loss atau BEP. Kalau kamu bilang posisi BEP, sebenarnya kamu itu udah cuan banyak. Dari mana? Cuan dari dividen. Kamu pasti dapat dividen ya. Jadi Ellen posisi cuan, belanjaan 2024, belanjaan 2023 saya belum cuan dari harga sahamnya, tapi aku udah cuan dari dividennya ya. Oke, matiin komen. PTBA udah ketinggalan kita, kata Evan Trian. PTBA aku udah bahas loh di live juga, aku udah bahas loh. Kalau kalian rajin mengikuti liveku dari awal sampai akhir, banyak bocoran terselubung, bocor halus ya, terselubung kayak tadi. Aces tunggu di sini, apalagi Mapi tunggu retracementnya di sini, masih baru mulai gerak. Daripada apa, properti memang udah naik, M-Trade udah masuk duluan. Ya kali saya kasih tahu kalian duluan gimana caranya, kan nggak real time. Maksud hati mau tapi nggak bisa, jadi M-Trade-nya tetap yang real time. Udah tak bahas dari kemarin ya. Sebenarnya udah bahas berkali-kali juga retail dan PTBA. Nah, PTBA ini dalam jangka pendeknya dia kena resistance 3140. Hari ini naiknya volumenya keren banget cuy, keren banget PTBA. Ada apa sih dengan PTBA ini? PTBA ini adalah salah satu dividen stocks yang menurut aku tuh menarik ya. Karena apa?
Biasanya emiten-emiten yang rajin bagi dividen itu adalah emiten BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua, sektor batubara, terus BUMN pula. Siapa dia? PTBA ya. ITMG juga bagi dividen lumayan gede. Nah, tapi kali ini PTBA tuh dapat sentimen positif. Dimana ini nanti belum tahu ya diresmikannya kapan, diketok palunya kapan. Kabarnya sih tinggal menunggu persetujuan dari Pak Presiden. Masalahnya ini presiden yang mana? Presiden yang sekarang atau presiden yang 1-2 bulan lagi ganti gitu loh. Kalau presiden yang 1 atau 2 bulan lagi ganti, nanti kebijakannya masih tetap sama atau tidak. Jadi menurut saya sebenarnya meskipun PTBA ini ada sentimen positif dari MIP, nanti saya jelaskan apa itu MIP. Kita tetap sebaiknya tetap berfokus pada chart harga sahamnya saja atau siklus harga sahamnya. Nah, MIP ini apa sih sebenarnya? MIP itu singkatan dari Mitra Instansi Pengelola, MIP. Nah, ini tuh udah santer terdengar rame dari 2023 yang lalu, dan saat ini tuh tinggal nunggu persetujuan dari mungkin satu kementerian atau lembaga atau mungkin presiden aja gitu loh. Jadi udah hampir ketok palu. Harapannya sih selesai terbentuk di akhir tahun ini ya. Nah, MIP ini tuh apa sih? Dia kan jadi pihak yang mungut iuran, mengelola iuran pengusaha batubara buat menutup selisih antara harga pasar yang diekspor dan harga kewajiban domestic market obligation atau DMO. DMO ini apa? DMO ini kewajiban yang mewajibkan produsen batubara untuk menjual sebagian produksinya ke pasar domestik dengan harga yang lebih rendah dari pasar global atau harga ekspor untuk memastikan di dalam negeri ini dapat pasokan batubara tetap terjangkau. Ya, dan MIP ini menguntungkan perusahaan batubara yang punya porsi DMO besar. Kenapa? Karena selisih harga antara harga market, harga ekspor, dan harga DMO atau harga domestik ini bakalan ditutupi atau disubsidi atau dikasih duit dari iuran yang dikelola MIP. Nah, jadi perusahaan yang banyak menjual batubara di dalam negeri bisa tetap untung meskipun harga DMO-nya lebih rendah dari harga pasar. Nah, kalau nggak salah ya, ini kewajiban Jawane metu. Ini kewajiban. Oke. Ini kewajiban untuk memberikan produksi batu baranya ke dalam negeri itu sekitaran 25%. Selisihnya dihitung dari situ, dari produksi dalam negerinya. Nah, PTBA itu produksi dalam negerinya 47,2%, dikurangin 25%. Kamu hitung aja berapa, kurangin 25%. Saya coba hitung dulu. Cepet-cepetan hitung yo, tulis di komen. Cepetan mana? PTBA selisihnya 22,2%. Ini kurang lebih ya angkanya, berkisar, ada yang kadang-kadang dia 45% gitu. Indi 37%, dikurangin 25%, jadi selisihnya 12%. Bumi 29,2%, dikurangin 25%, selisihnya 7,2%. Berarti yang paling diuntungkan dari subsidi MIP ini adalah PTBA. Ya, PTBA. Kenapa? Karena PTBA itu yang size-nya terhadap, maksudnya secara percentage ya, terhadap DMO itu kalau dikurang kewajiban DMO 25% ini, dihitung-hitung ini, dia tuh yang paling gede gitu loh. Nah, PTBA ini bakalan dapat duit triliunan. Ada yang ngitung ini kira-kira dapat 2 triliun loh, ada yang ngitung kira-kira dapat 3 triliun. Sebenarnya tergantung sih pakai harga batu bara yang mana. Sebentar ya, aku matiin dulu komennya. Tarik napas, hembus napas. Terus kemudian Bumi, hitung-hitungannya bisa dapat sekitaran mungkin 2,8 triliun dengan asumsi average selling price batubara $70. PTBA dapat berapa triliun lah, ada yang hitung 3 triliun, ada yang hitung 8,6 triliun. Indi potensi dapat 3 triliun ya, kurang lebih ini kan banyak asumsinya. Dari average selling price batubaranya pakai angka berapa, kursnya pakai berapa gitu loh. Nah, kalau Adaro dan ITMG, tadi ada yang nanya, bukannya Adaro ya yang DMO-nya tinggi. Adaro itu, ini dia tuh porsi DMO-nya atau produksi untuk dalam negerinya tuh sekitaran 22,9% dan 19,9%. Apalagi kalau Adaro nanti udah lepas AAI-nya. Intinya, gengs, batubara
PTBA bakalan diuntungin dari sentimen ini. Tapi aku mau kasih tahu tapinya buat kalian semua. Jangan melihat satu sentimen itu hanya wah bagus, beli. Mikir secara kritis. What if? Ya, what if dia gak jadi diketok palu, presiden gak setuju yang baru, ganti lagi, aduh sentimen negatif dong nanti. Oke. What if ternyata hitung-hitungannya MIP-nya diganti? What if ternyata dia nggak jadi dapat itu karena segala macam alasan atau gimana? Jadi yang kita lakukan sebenarnya cuman manfaatin momen berita ini lagi dipom-pom gitu aja. Saya juga nggak tahu yang ngepom-pom siapa. Intinya PTBA dan kawan-kawan, ya aku nggak tahu lah ini dipom-pom atau berita beneran. Aku memanfaatkan M-Trade ya, memanfaatkan momentum harga saham kemarin aktif. Kita objektif. What to do dengan PTBA? Lihat di Igoi saya yang di YT dan Tok. Mohon maaf saya tidak bisa bagi chartnya karena saya harus fokus di Igoi yang saya udah ini live 4 tahun lebih ya. Jadi perhatikan di sini. Ini PTBA. Hari ini naik volume tinggi, kemarin naik volume tinggi juga. Besok masih ada kemungkinan naik, tapi kemungkinan naiknya tidak sebesar hari ini dan kemarin. Jika Anda punya ini, aku sih nge-hold ya. Ya aku sih nge-hold gitu loh. Nah jika Anda belum punya ini, sabar ya say, sabar ya dek ya. Ngejar barang di atas kalau kamu gak ngerti ilmu trading yang efektif ya, itu kata nenek berbahaya ya. Jadi kalau kamu belum punya, sabar ya dek ya, belajar di M-Trade. Kita penasihat investasi berlisensi OJK dengan cara daftar belajar di M-Trade Start gratis terbatas. Daftarnya di emtrade.id /LIVE, tanggal tertulis 5 Oktober tapi kemungkinan ganti 6. Nanti kalau kamu udah masuk ke Wacomnya, kita akan kasih tahu perubahan jadwalnya. By the way, yang ada di Tok yang di IG, yang di YT, yang langsung aja ke Igoi. Nah perhatikan di sini, ini retracement di angka berapa? Aku nggak bisa kasih kamu angka retracement jika dia belum membentuk puncak. Puncak itu apa sih? Mei, ada yang manggil saya tuh Mei, lucu banget sih, gemes sih dipanggil Mei. Panggilan yang kemoy ya. Jadi puncak tuh bentuk nih loh, huruf U dibalik gini ya. Jadi Miss ini gimana sih kalau puncak tuh apa? Pokoknya huruf U dibalik gini loh. Jadi ini tuh puncak gitu. Jadi nunggu dia turun dulu baru aku bisa ukur, oh dia bakalan retrace ke arah mana. Kalau enggak dia naik terus, saya ngukurnya dari mana? Sebenarnya nggak valid. Tapi kalau dipaksa ngukur, udah ukur aja lah dari angka hari ini. Oke, saya akan coba ukur, tapi angka ini masih angka yang sifatnya dinamis, tidak statis ya. Angka yang sifatnya dinamis, tidak statis. Untuk retracement saat ini di area 2930. Mungkin ada yang bilang, kalau kalian udah ngikutin saya lama kritis, kalian akan bertanya yang di Tok dan di Igoi ke YT salah. Aduh, yang di Tok yang di YT ke Igoi aja, belibet. Kalau kalian kritis, kalian akan nanya, Miss, nanti kalau misalkan dia naik terus gak ada remnya sampai 3480 misalnya, Miss tuh kan masang Fibonacci toh. Fibonacci-nya kan ya sama-sama 50% ya angka sekarang toh. Oh iya juga ya, pinter kamu kalau ada yang nanya itu. Tapi belum ada yang nanya itu sih. Kalau saya dikasih tahu sama Miss Ellen akan nanya. Jika saya dikasih tahu sama Miss Ellen akan nanya gitu loh. Bukan nanya kapan lagi, nanya, ini kamu bilang saya jangan beli, tapi nanti kalau misalkan ngegas terus, ini bentuk puncaknya di atas, misalkan dia bentuk puncaknya di atas ini nih, yang di Tok yang di YT ke Igoi aja, lihat di sini nih, wah lah ini kan kalau diukur pakai Fibo ya ujung-ujungnya kan 50%-nya di harga sekarang toh, boleh gak? Wes tak hajar beli sini lah daripada ketinggalan. Kemarin mapi kayak gitu loh, kamu suruh aku nunggu habis itu ketinggalan. Oh ini Ellen cari masalah nih, Miss Ellen masa menantang diri sendiri. Miss Ellen menantang Miss Ellen diri sendiri. Bener juga ya. Jawabannya adalah sebenarnya kalau kamu tahu ilmunya, kamu benar-benar belajar tentang strategi yang aku pelajari, kamu tuh boleh loh masuk di harga berapa aja karena kamu tahu pembatasan resikonya di angka berapa.
Kenapa di sini saya bilang nggak boleh, M-Trade bilang nggak boleh? Karena kalau nanti turun 1 poin, 2 poin, 3 poin aja kamu bakalan bingung nanya, wah ini gimana, turun gimana? Maka yang dikatakan oleh Warren Buffett, meskipun konteksnya dalam investing, punya self-reliance is very important. Traders, investor, gak boleh cuman mengandalkan M-Trade ngomong apa ya? Stock pick-nya, Invest ngomong apa ya stock pick-nya? Ku ikutan beli ah. Tidak boleh. Jangan ya adik ya. Jadi, meskipun setiap hari dikasih tahu kayak gini, anggaplah ini untuk case study kamu. Belajar di M-Trade Start, setiap bulan tuh kita bikin 2 kali webinar yang sebenarnya nggak gratis sih, tapi kalau untuk kalian yang rajin nonton live itu ada bisa gratis pakai URL tertentu dan terbatas sebenarnya. Ada M-Trade Start, ada M-Trade Start. M-Trade Start sudah lewat Sabtu kemarin. M-Trade Start buat kalian yang kemarin penasaran belajar trading ada di 5 Oktober atau mungkin 6 Oktober. Kita akan kabarin lagi kalau kalian habis daftar itu pasti di-invite ke Wacom. Dikasih tahu di situ ya. Daftarnya di emtrade.id_live emtrade.id_live. Jadi gak usah bosan kalau aku bahas ini. Sekarang aku mau bahas saham batubara yang lain, tapi aku mau cek komen dulu ya. Jadi tentang PTBA kalian paham? Jadi kesimpulannya gimana tadi? Beli nggak? Karepmu, duit-duitmu. Kesimpulannya beli nggak tadi? Saya udah beli dari 2023. Lu gak aja karena aku udah cerita lama, aku aja ngepost portfolio aku aja ada yang ngebully bilang, weh nyangkut itu, sorry ya itu BODO tak bilangi. Kalau kamu beli saham dividen, dapat dividen sacap hun 30%, siap-siap tuh saham turun 30-40%. Kalau kamu siap itu bukan nyangkut, aku siap, tak biarin aja. 2024 dapat dividen lagi. Ini aku lagi mikir, nih kalau BEP jual nggak ya? Kayaknya aku nunggu MIP, MIP. Ini kalau MIP-nya jalan, wah ini bakalan cuan nih. Tapi nanti kalau misalkan nggak jadi turun juga nggak sih? Wes nanti yang di M-Trade tak kasih tahu ya, Ellen ngapain dengan PTBA. Aku hold atau enggak aku kasih tahu di M-Trade. Oke, mari kita lihat saham batubara yang lainnya. Katanya Indi sama Bum Bum juga dapat ini benefit dari MIP jika ini MIP-nya jadi gitu. Mari kita lihat. Jangan MOFO lah, betul. Jangan FOMO, jangan MOFO. Miss PTBA naik 15% jadi TP atau hold. M-Trader sih masih hold, tapi kalau kalian bukan M-Traders, kalian mau profit taking silahkan, karena kita kan udah dijelasin kan PTBA udah deket all time high, Miss. Aku mau pakai kata-kata ini nanti jadi FOMO nggak ya? Let the sky be the only limit, ya. Khusus M-Traders yang belajar. Oke. Pokoknya kalau di live tuh aku agak gimana gitu loh ngomong beli jual ini ya, aku ngasih ilmunya, kamu mesti harus tekun ngeliatin ini. Kalau tekun kamu bisa tahu kok saham-saham yang oh ini misalnya nih maksudnya gini gitu loh. Saya tidak seperti yang lain yang saham ini bagus beli nanti kamu bisa gini. Saya tidak punya kepentingan saham apa naik saham apa turun, saya tidak punya kepentingan. Saya punya PTBA, saya gak peduli sahamnya mau naik mau turun, karena fokus saya di PTBA aku itu adalah dividen. Oke. Mari kita lihat Indi. Mari kita lihat Indi. Ini resistennya 1600. Hari ini naik, baru mulai mau ngegas, belum breakout. Kalau dibanding PTBA sih, PTBA udah breakout duluan sih. Dia lagi nguji resisten 1600, potensi breakoutnya lumayan gede. Laki-laki M-Traders udah masuk duluan, cuy. Portfolio M-Trade nih keren sih. Thank you ya tim M-Trade ya. M-Trade itu bukan Ellen May, karena kita bekerja bersama-sama. 1500 review buy-nya si Indica Energy pada tanggal 12 September. Ya, 12 September jangka pendek, jangka menengah masih hold. Ya, jadi hari ini baru jalan cuan berapa sih? 5-8%.
intinya dia baru mau breakout gitu aja. Hari ini udah naik, ya udah breakout 1 di 1510, ini mau breakout lagi di 1600. Disclaimer, aku nggak nyuruh kalian beli ya. Terus Adaro bagaimana Adaro? Ada cerita tentang Adaro, dia mau melepas AAI-nya. Oke, mari kita cerita tentang Adaro. Karena banyak yang nanya Adaro nasibnya gimana kalau dia habis ngelepas AAI. Langsung aja teman-teman yang di Tok, yang di YT ke Igoyo. Sekarang saya lagi ngebahas batu bara. Ya, Adaro sebenarnya sekarang lagi di area supportnya. Tapi Adaro ini, mau ngebahas bumi jadi lupa kan. 3 yang dapat MIP tadi bumi ya. Ya udah bumi nanti aja deh. PTPA Indi Bumi 3 itu. Oke, Bumi nanti aja ya, ITMG juga. Oke, kita mau bahas tentang Adaro. Gimana kabarnya Adaro? Divestasi ke AAI sudah pernah saya bahas, sudah pernah dipost juga di Igoi Feed aku juga ya. Jadi ceritanya Adaro Energy ini berencana melepas 99,99% atau hampir 100% saham PT Adaro Andalan Indonesia atau AAI, perusahaan yang bergerak di bisnis batubara thermal. Kalau dilepas berarti nanti PTBA lagi. Adaro ini bukan lagi batubara loh, dia tuh lebih ke green energy gitu. Nah, terkait transaksi itu, Adaro tuh bakalan mengadakan RUPSLB, rapat umum pemegang saham luar biasa 18 Oktober 2024, dan itu yang dinanti-nanti tujuan divestasinya supaya Adaro ini bisa dapat duit, ekspansi dan diversifikasi bisnis, memungkinkan untuk membuat perusahaan ini lebih bisa fokus pada segmen batubara metalurgi di bawah ADMR, jadi bukan batubara thermal lagi. Dan juga ada bisnis green energy di bawah Adaro Green ya. Mengingat mereka punya target 50% dari total pendapatan bisnis non batubara thermal. Intinya AAI menyumbang revenue dan menyumbang laba sangat besar sekali ke Adaro. Dampaknya ke Adaro pastinya akan kehilangan sebagian besar nominal pendapatan mereka dan juga nominal labanya ya. Jadi size-nya mungkin jadi beda lah gitu ya, jadi lebih kecil pastinya. Tapi selama segmen bisnis yang lainnya kayak tadi batubara metalurgi di ADMR dan juga Adaro Green untuk green energy ini masih oke ya, mestinya dia masih menarik dalam jangka panjang. Cuman sekali lagi M-Trade tidak menggunakan sentimen-sentimen seperti ini untuk mengambil keputusan. Nah, sebenarnya ada emiten yang diuntungkan dari sini selain ADMR, dampaknya ke Saratoga. Nah, Saratoga ini perusahaan investasi. Kalau kalian mau tahu yang kayak Warren Buffett di Indonesia itu bukan orang perorangan, bukan si Engkong, bukan siapapun, tapi Saratoga. Bisnis modelnya paling mirip dengan Berkshire Hathaway. SRTG adalah perusahaan investasi yang saat ini tuh jadi salah satu pemegang saham Adaro lumayan gede, sekitaran 15,2%. Nah, ada spekulasi bahwa Saratoga ini kemungkinan akan menjadi investor atau pemegang saham utama dalam entitas baru AAI yang kemungkinan juga akan IPO. Bacanya AAI atau AAI sih. Setelah Adaro memisahkan unit bisnisnya tersebut. Jadi intinya sih ada Saratoga juga masih akan mendapatkan benefit atau keuntungan dari pendapatan dan labanya dari AAI. Nah, intinya gimana? Ujung-ujungnya kita ngelihat lagi di sini sebenarnya ya, kita trading ini pas lagi di area support. Tapi kalau ada breakdown ya kita akan exit kira-kira kayak gitu. Dan kemudian Saratoga, bagaimana kabarnya? Saratoga ini juga retrace sampai ke area bekas breakoutnya kemarin. Jadi kita akan wait and see. Untuk Saratoga ini juga jatuh dengan volume transaksi yang kecil. Kita masih wait and see ya teman-teman, bapak ibu semuanya. Nah, jadi kalian masih penasaran nggak nih sama saham-saham sektor batubara? Dan juga bagaimana dengan IHSG, brand masih penasaran nggak nih? Aku masih kepengen bahas saham dari sektor komoditas lainnya, yaitu komoditas metals. Aku pengen ngebahas metals. Oke, langsung aja kita bahas ya, thank you Bernadette Fiorencia ngingetin Bumi, ADMR. Oke. Baiklah, mari saya bahas Bumi. Bumi itu tadi disebut juga akan kedampak positif kalau misalkan MIP ini jadi cair. Waduh, si Bum Bum ini gimana kabarnya? Nampaknya dia sudah tidak membumi lagi, si Bum Bum. Kenapa? Karena sudah breakout. Nah, kenapa M-Trade gak masuk Bum loh? Yo, saham batu baranya banyak kemarin loh, nggak semua kita harus masuk sama-sama cuan gitu loh. Nah, sebenarnya kita berhati-hati dengan saham di bawah cepet, di bawah 100.
Karena di bawah 100 tuh artinya kamu turun naik dikit itu impact secara persentasenya besar terhadap portfolio kamu. Kalau masih bingung, saya kasih tahu, 10 rupiah dari 100 impactnya adalah 10%. 10 rupiah dari 1000 impactnya adalah 1%. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener ya? Bener ya? Oke, jadi intinya, semakin kecil nominal harga saham itu impactnya ke portfolio kamu untuk cuan dan lossnya itu makin banyak gitu loh. Nah, jadi kita berhati-hati di situ. Nah, ini si Boom Boom udah breakout dari 109 dengan volume transaksi gede, ini ada akumulasi. Layak di watch nggak sih? Kita mulai watch Boom Boom ya. Jadi kita akan mulai watch. Ya, jadi kita akan mulai watch Boom Boom ini ya. Pertanyaannya bakalan sampai kemana sih? Wah, ini kalau saya bisa bilang tanpa bermaksud ngepom-pom ya. Pattern kayak gini, the sky is the only limit. Bolehlah saya kasih, oke, kalau gitu the sky is the only limit. Sky-nya di mana sih? Boleh. Saya kasih angka deh biar nanti nggak terlalu FOMO. Di 150 ya, ini sky pertama lah ya, kok sky kok ada batasnya ya, ini biar nggak FOMO aja. Tapi sebenarnya kalau patternnya seperti ini secara teknikal patternnya cakep. Dan disclaimer buat teman-teman semuanya yang masih pemula, meskipun patternnya cakep tetap ada fluktuasi, saya tidak menyarankan kalian beli buat yang belum belajar caranya. Jadi Boom Boom ini aku menggambar kira-kira dia bakalan retrace dulu, bentuknya kayak gini loh. Ini pattern yang lambat punya. Nah, ini yang slow melo-melo. Kok yang slow melo-melo? Emangnya kalau yang nggak slow melo-melo tuh bentuknya kayak gimana sih? Kalau yang nggak slow melo-melo bentuknya kayak gini. Wih, loh. Bentar. Seperti itu. Waduh, aku beli jangan dulu say, belajar dulu say. Anggaplah bentuknya kayak gini. Jadi kalau masuk ke saham itu jangan nganggep dia bakalan naik terus. Yang kamu pikirin justru adalah kemungkinan terburuknya. Nangkep ya? Sampai pelan-pelan loh ini. Oke, jadi Boom Boom udah tak bahas ya. Boom Boom itu mau uptrend, tapi tetap ada potensi retracementnya dia. Dan saya tidak menyarankan yang masih pemula belum belajar saham untuk masuk ke sini. Sekali lagi aku banyak kasih warning karena saya sudah mengedukasi dari tahun 2010 mah saya lagi mulai 2011 saya mengedukasi 2011 itu sampai sekarang udah ngerti banget behavior teman-teman, murid-murid saya tuh kayak gimana, oke ya? Dan behavior saya sendiri belajar. Oke, Harum Energy nih ada batu baranya dan nikelnya. Jangka pendek potensi naik, jangka menengah bagaimana? Ya, aku gambarnya nggak usah yang terlalu menyenangkan lah ya, nanti kalian senang gitu loh. Kasih retrace dikit, ini potensi naik. Stop loss jika jatuh di bawah 1280. Kasih toleransi dikit bisa ke 1235. Aku nggak tahu stop lossnya Mtrade di mana dan aku sengaja nggak mau sebut biar melindungi kita punya user. Oke. Selain Harum, kita mau lihat saham TINS atau TIMA. TIMA hari ini ada breakout kecil, tapi sebenarnya tren gedenya dia masih sideways. Nah, sidewaysnya TIMA ini sebenarnya cukup menarik. Kenapa? Karena jurang-jurangnya atau U-nya ini dia cenderung naik. Kalau U-nya naik gede-gede kayak gini, ini sebenarnya menunjukkan akumulasi juga gitu loh ya. Jadi ini menunjukkan tanda akumulasi. What to expect dengan TINS, dia kemungkinan akan membentuk satu U lagi seperti ini. Jadi dia ada potensi naik sampai 1075, habis itu turun kayak gini, terus dikit lagi baru kemudian breakout. Disclaimer teman-teman, meskipun secantik ini patternnya bukan berarti tidak bisa ada pembalikan arah. Nah, bagaimana dengan saham-saham sektor komoditas lainnya, batu bara yang lain, terus kemudian sektor metals yang lain, teman-teman. Kalau kalian mau dapat infonya secara real time dan dapat edukasi tentang caranya juga bagaimana kalian belajarnya di Mtrade Academy. Mtrade Trading Academy itu dapat ilmunya, e-course-nya, dapat tiap hari morning briefing, day briefing, dapat stock pick juga kurang apa. Bisa cicilan juga selama setahun ya. Nanti coba di explore dulu di Mtrade Start.
ya, tanggalnya antara 5 atau 6 Oktober. Besok kita akan kasih tahu deh di live besok. Dan juga yang join ke Wacom kita kasih tahu daftarnya di emtrade.id_live. emtrade.id_live. Ada apa dengan SMGR, ada apa dengan INKP, ada apa dengan Tekim. Besok kita bahas di morning briefing besok ya. Semoga nggak lupa, ada apa dengan sektor rokok, ada apa dengan sektor keramik, kita bahas di morning briefing besok. Saya Ellen May, salam profit. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Investasi saham, investasi apapun bisa memberikan cuan dan membantu kamu untuk bisa pensiun dengan lebih nyaman, pastinya lebih produktif, lebih nyaman, dengan cara yang efektif dan efisien. Belajar dulu. Tidak ada cara yang benar karena selalu ada room for error. Jadi belajar yang efektif, efisien ya. Belajarnya di mana? Di emtrade.id_live. See you di morning briefing besok. Semoga saya bisa ikut ya. Besok saya ada flight. Bisa. Dadah. Salam profit.